semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan alur sebuah film berjudul Shahjahan yang dibintangi oleh Vijay, garapan sutradara K.S. Raffi dan dirilis pada tahun 2001. Film ini mengisahkan tentang pengorbanan cinta seorang pemuda untuk gadis pujaannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan beberapa orang berkerumun dan tengah merencanakan sesuatu. Perkumpulan itu dipimpin oleh seorang pemuda bernama Ashok. Ashok adalah seorang pemuda yang mengerti dan memahami psikologi cinta. Baginya, dua insan saling mencinta haruslah dipersatukan, sebab jika mereka terpisahkan, itu justru akan menimbulkan penderitaan. Karena itulah Ashok seringkali membantu sepasang kekasih kawin lari dan terpaksa melawan kehendak keluarga mereka. Dalam hal ini, ia dibantu oleh teman dekatnya Bupati Ramaya dan Senu. Tak jarang Ashok menghadapi segala macam ancaman dari keluarga pasangan calon pengantin kawin lari itu ketika berusaha menyatukan cinta mereka. Namun meski demikian, Ashok tak sekalipun gentar dan tetap memperjuangkan hak muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Tentu saja hal itu membuat Ashok dan kawan-kawannya harus berurusan dengan polisi. Akan tetapi, permasalahan tersebut selalu bisa ditanganinya. Begitulah Ashok, si penasihat cinta yang hobi membantu para pecinta. Namun, bagaimana jika sang penasihat cinta itu sendiri jatuh cinta? Nah, begini kisahnya. Ashok adalah seorang mahasiswa. Ia berasal dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Ashok adalah anak tunggal dari ayah dan ibunya. Ia juga memiliki beberapa teman yang setia kepadanya. Suatu hari, ketika sedang naik bis, Ashok melihat seorang gadis yang mencuri hatinya. Namanya Uma Maheswari atau akrab dipanggil Mahi. Setiap hari diam-diam Ashok mengamati gadis itu, tapi ia tak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ashok hanya bisa mengagumi gadis itu dari jauh. Mahi adalah seorang mahasiswi teknik. Ia berasal dari keluarga berada. Ayah dan kakak laki-lakinya sangat posesif pada Mahi. Seperti halnya siang itu ketika seorang pemuda tengah mencoba mendekati Mahi, ketika diketahui oleh sang ayah dan kakaknya, seketika pemuda itu pun mendapatkan pelajaran dari mereka. Dari hari ke hari, rasa cinta Ashok pada Mahi makin berkembang. Ia mengikuti kemanapun Mahi pergi dan memantau gerak-gerik gadis itu. Meski begitu, sejauh ini dirinya belum juga mengetahui jika gadis tersebut bernama Mahi. Hal itu pun mendapat perhatian dari teman-teman Ashok dan mereka memaksanya untuk segera mengungkapkan kepada siapa dirinya jatuh cinta. Namun Ashok menolak untuk menyatakan cinta pada gadis pujaannya dan lebih memilih untuk menunggu si gadis mengerti serta membalas cintanya. Hal itu bukan serta-merta dilakukan oleh Ashok tanpa suatu alasan, melainkan ia melakukannya sebab trauma masa lalu. Karena terdesak, akhirnya Ashok pun menceritakan kilas balik sebuah insiden masa lalu yang melibatkan temannya bernama Giri. Diketahui Giri yang menganut keyakinan Hindu sedang jatuh cinta dengan seorang gadis muslim bernama Aisyah. Suatu hari di stasiun, Giri menceritakan hal itu pada Ashok. Sebagai teman, Ashok menasihati Giri untuk langsung menyatakan cintanya pada Aisyah. Ia juga berkata bahwa cinta itu tak memandang kasta dan agama. Karena itu, ia tak harus berkecil hati untuk mendapatkan Aisyah. Begitu saran Ashok. Bahkan Ashok mendesaknya untuk mendatangi langsung kediaman Aisyah dan berkata pada keluarga gadis itu bahwa ia mencintai Aisyah. Giri pun mendengarkan dan menjalankan saran Ashok.
Ditemani oleh Ashok, siang itu Giri berkunjung ke rumah Aisyah. Saat itu, Aisyah tengah bermain dengan para keponakannya, sementara ayahnya sedang melakukan ibadah wajib kaum muslim. Ashok yang tak paham dan juga berbeda keyakinan dengan mereka, langsung saja mengajak bicara ayah Aisyah yang tengah sholat. Ibu dan kakak perempuan Aisyah pun terkejut melihat hal itu. Ashok juga mendorong Giri untuk menyatakan cinta langsung pada keluarga Aisyah. Dengan sedikit ragu dan takut, Giri pun akhirnya membuka suara dan menyatakan cintanya di depan keluarga Aisyah. Sontak Aisyah terkejut mendengarnya, sebab ia merasa sama sekali tak mengenal Giri dan Ashok. Begitupun keluarga Aisyah yang tak kalah kagetnya mendengar penuturan Ashok dan Giri. Dan saat itu, para tetangga sudah berkerumun di depan rumah keluarga Aisyah melihat apa yang terjadi. Aisyah dan keluarganya sangat malu sekali. Usai menyatakan cinta, kedua pemuda itu pun pamit undur diri dan tak selang berapa lama, ayah Aisyah telah menyelesaikan sholatnya. Aisyah mencoba untuk klarifikasi dan menjelaskan pada keluarganya bahwa ia tak memiliki hubungan apapun dengan Giri. Namun keluarga Aisyah sudah terlanjur marah dan malu pada tetangga. Sang ayah bahkan telah mendiamkannya. Tindakan keluarga Aisyah itu tak sadar telah membunuh mentalnya. Tak dapat menanggung malu dan merasa sudah tak dipercaya lagi oleh keluarga, Aisyah pun memutuskan bundir dengan menabrakkan diri ke kereta api yang melintas. Kejadian itu tak hanya membuat keluarga yang ditinggalkan terpukul, namun juga Giri tak dapat menerima kenyataan bahwa cintanya sudah tiada. Ashok yang saat itu juga menemani Giri memantau pengebumian Aisyah dari jauh, seolah tak percaya bahwa niat baiknya tak selamanya berakhir dengan baik. Bahkan Giri sempat histeris dan berniat untuk menyusul Aisyah dengan hendak menabrakkan diri ke kereta api sebelum akhirnya ia kehilangan akal sehat dan membuat pemuda itu mendekam di rumah sakit jiwa hingga kini. Insiden itulah yang membuat Ashok trauma dan tak ingin mengulang kecerobohan yang sama. Ia tak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah soal cinta. Setelah mendengar cerita Ashok, barulah teman-temannya memahami alasan si penasihat cinta yang menolak menyatakan cintanya. Suatu ketika, Bupati mengenalkan temannya bernama Raja kepada Ashok. Raja memiliki sebuah problem yang perlu mendapat saran Ashok, si penasihat cinta. Raja meminta Ashok untuk membantunya dalam upaya mengejar dan mengambil hati seorang gadis incarannya. Ashok belum langsung setuju. Ia hanya berkata bahwa ia akan mencoba untuk membantunya. Namun sebelum itu Ashok perlu melihat gadis yang dimaksud oleh Raja dan Raja pun menyanggupi. Sementara itu di sisi lain, Ashok tak hentinya memfokuskan perhatian ke Mahi. Bahkan Ashok juga tak jarang memimpikan bahwa ia kelak mendapatkan nyali untuk mengungkapkan cintanya pada gadis pujaan hati. Siang itu sesuai dengan kesepakatan, Raja memberitahukan gadis incarannya pada Ashok. Di halte, Raja menunjukkan kepada Ashok bahwa gadis incarannya berada di posisi belakang Ashok dan tengah berbincang dengan kawan-kawannya. Saat itu ada beberapa gadis berkerumun, salah satunya adalah Mahi. Ternyata gadis incaran Raja selama ini adalah gadis yang sama dengan pujaan hati Ashok. Namun sayang saat itu tepat ketika Ashok menengok ke belakang, posisi Mahi tertutupi oleh teman gadis itu. Jadi Ashok menyangka bahwa gadis pujaan hatinya aman, tidak menjadi incaran Raja. Mengetahui bahwa gadis yang Raja maksud bukan gadis yang ia targetkan, Ashok pun menyetujui hendak membantu Raja mendapatkan hati Mahi. Pada saat itu, Raja sudah mengetahui nama gadis tersebut, namun tidak dengan Ashok. Sebab itulah saat Raja menyebutkan nama Mahi, responnya biasa saja. Ashok mulai memberikan saran-saran jitu kepada Raja dalam upaya meluluhkan hati Mahi. Raja pun menjalankan semua saran dari Ashok.
Tahap pertama beradu pandangan berhasil ia lakukan. Mahi nampak merespon positif sinyal yang dikirimkan oleh raja. Selanjutnya tahap kedua, raja mencoba untuk menjatuhkan secari kertas demi mencoba tes respon Mahi apakah gadis itu tertarik atau tidak padanya. Dan tes kedua ini pun juga berhasil ia lakukan. Setiap perkembangan upayanya ia ceritakan pada Ashok. Ashok pun turut senang mendengarnya. Suatu hari di kampus, Ashok yang sudah menyarankan raja untuk berbicara langsung pada Mahi melihat dari jauh. Ketika itu, raja mendatangi Mahi dan temannya. Mulanya Ashok was-was dan menerka-nerka. Namun sebab yang nampak bereaksi adalah kawan Mahi atau dalam pandangan Ashok bukan gadis pujaan hatinya, Ashok pun lega. Ashok justru menyangka bahwa raja memang mengincar kawan Mahi. Siang itu, seorang teman perempuan Ashok mengadu pada pemuda tersebut bahwa segerombol mahasiswa telah menggodanya. Segera saja Ashok bertindak memberikan pelajaran pada mereka hingga pecah perkelahian di sana. Sampai akhirnya kedua temannya datang dan melerai pertikaian tersebut. Sementara itu, raja masih gencar dalam upaya pendekatan dengan Mahi. Hal itu pun raja ceritakan kepada Ashok dan meminta Ashok untuk membantunya membuat sajak-sajak cinta untuk Mahi. Ashok pun mulai merangkai kalimat sembari membayangkan gadis pujaan hatinya. Esok harinya, Ashok memantau halte tempat biasa Mahi dan temannya menunggu bis. Namun anehnya saat itu Ashok hanya melihat teman Mahi. Lalu, kemana Mahi? Ternyata gadis itu berada di halte lain bersama raja. Hubungan keduanya nampak makin dekat dan akrab. Kebetulan saat Ashok tiba, Mahi sedang pergi ke toilet. Dan tak lama kemudian polisi datang menjemput Ashok yang sedang berbincang dengan raja. Sang polisi berkata bahwa ada hal yang harus diselesaikan oleh Ashok. Dan Ashok pun ikut serta naik jeep polisi, di mana di waktu yang sama Mahi kembali dari toilet, namun Ashok tak melihatnya. Semakin hari rasa cinta Ashok pada Mahi semakin menggebu. Hingga saat ini pemuda itu tak tahu bahwa nama gadis tersebut adalah Mahi, gadis yang telah menjadi kekasih raja. Ashok sudah memutuskan untuk menyatakan cinta pada Mahi siang itu, namun takdir berkehendak lain. Suatu hari pun, ketika di pusat perbelanjaan Ashok bertemu Mahi dan mengejarnya, hendak mengungkapkan cinta, tapi gadis itu sudah lebih dulu dijemput oleh lelaki yang tak lain adalah raja. Namun karena saat itu raja mengenakan helm teropong, jadi ia tak tahu pasti siapa lelaki yang membonceng gadis pujaannya itu. Seketika hati Ashok pun patah. Ia jalan seakan melayang karena impiannya mendapatkan gadis itu telah pupus sudah. Hal itu sangat mempengaruhi jiwa Ashok hingga ia tak sadar hendak menabrakkan diri di perlintasan kereta api. Insiden tersebut membuat Ashok mendapat tegur dari bupati dan teman-teman lainnya. Namun ia memperoleh pembelaan dari raja yang dapat memahami perasaan Ashok. Pepatah berkata, serapat-rapatnya bangkai ditutup, maka bau akan tercium juga. Begitu pula siang itu hubungan diam-diam antara Ashok dan Mahi dari keluarganya akhirnya diketahui oleh sang ayah dan kakak laki-laki Mahi yang menentang hubungan mereka. Sang ayah sangat marah dan membuat gadis itu akhirnya memutuskan untuk menghubungi sang kekasih, raja, dan memintanya untuk berkawin lari. Sementara itu raja yang mengetahui bahwa Ashok adalah spesialis dalam hal tersebut, akhirnya ia pun menghubungi Ashok, menceritakan kondisinya dan meminta bantuannya. Ashok yang masih belum sadar bahwa gadis yang ingin raja nikahi adalah Mahi, gadis pujaan hatinya, tanpa berpikir panjang pun Ashok menyanggupi akan membantu. Seperti persiapan kawin lari sebelum-sebelumnya, malam itu semua anggota telah siap.
Ashok sudah membagi tugas mereka demi lancarnya acara kawin lari raja. Raja juga sudah tiba dan tinggal menjemput Mahi. Ashok sendiri sudah mengirim teman wanitanya untuk menjemput gadis itu. Dan setiba di kantor registrasi, betapa terkejutnya Ashok saat melihat bahwa Mahi yang selama ini dibicarakan oleh raja adalah gadis pujaan hatinya. Patah sudah rasanya hati Ashok. Ludah yang ditelan pun terasa tawar. Sementara itu, Mahi yang tak tahu menahu soal Ashok yang selama ini mengamati dan mengaguminya dari jauh, bertingkah biasa saja. Yang disesalkan Ashok adalah bahwa ia sendirilah yang telah membantu raja mendapatkan hati gadis itu. Ternyata selama ini ia telah salah sangka bahwa raja mengincar teman Mahi. Ashok sangat sedih. Ia melangkah seolah tanpa jiwa. Air mata ditahannya sekuat tenaga ketika melihat raja dan Mahi bahagia. Bagaimanapun akhirnya Ashok menjadi saksi pernikahan raja dan Mahi dengan segenap hati yang penuh luka. Sementara itu keluarga Mahi telah mencarinya kemana-mana. Sang ayah juga mempekerjakan sekelompok preman untuk menemukan anak gadisnya. Sedangkan pasangan pengantin baru tersebut memutuskan untuk pergi ke Coimbatore guna melarikan diri dari murka sang ayah. Akan tetapi ayah Mahi berhasil melacak keberadaan anaknya yang saat itu ditemukan di sebuah stasiun. Para preman bayaran ayah Mahi pun mendapatkan pasangan pengantin baru itu dan hendak memisahkan Mahi dan raja. Seketika Mahi berteriak memanggil Ashok dan pemuda itu pun bergegas menyelamatkan mereka. Pertarungan pun tak terelakkan. Dengan sekuat tenaga, Ashok membalas serangan anak buah ayah Mahi demi menyelamatkan Mahi dan raja. Ayah Mahi memerintah anak buahnya untuk melumpuhkan Ashok sebab pemuda itulah yang bertanggung jawab karena sudah membuat putrinya kawin lari. Saat itu di peron stasiun, Ashok yang berusaha membantu Mahi dan raja naik ke dalam kereta dan mendapat tikaman di punggung dari ayah Mahi. Sempat terjadi drama di mana Mahi dan raja turun dari kereta dan berniat menyelamatkan Ashok, namun pemuda itu bersikeras meminta mereka untuk segera pergi. Kebetulan saat itu terjadi papasan kereta di stasiun dan dapat menghalau kejaran ayah Mahi serta anak buahnya. Dalam upaya mengembalikan Mahi pada raja, Ashok yang sudah terluka di punggung menggendong Mahi yang sempat terjatuh saat mengejar kereta. Terlepas dari rasa sakitnya, Ashok pun berhasil mengirim Mahi dan raja untuk pergi dengan selamat ke Coimbatore. Melihat putrinya sudah menghilang, ayah Mahi makin naik pitam dan meminta anak buahnya untuk menghajar pemuda yang sudah tak berdaya itu. Ya, Ashok terluka luar dalam. Dan tak lama kemudian, ayah Mahi memutuskan untuk meninggalkan pemuda yang terluka parah itu sendirian di peron stasiun. Dalam kondisi tak berdayanya, seorang pria menghampiri Ashok yang terluka dan meminta Ashok untuk membantunya dalam mengejar cinta seorang gadis yang ia suka. Ashok yang memang tak kenal pamrih dalam membantu, tanpa berpikir panjang pun setuju. Lagi-lagi ia siap mengorbankan dirinya demi menyatukan dua hati. Dan film pun selesai.